audit. Di bukunya Arns itu diuraikan, kalau kalian baca di sana, itu ada 8 kategori. Nah, kalau di standar SPAP, kalau kalian cermati, hanya ada 7. Bedanya di mana? Gitu. Bedanya kalau di bukunya Arns itu yang pertama physical examination. Mereka di bukunya Arns itu diuraikan tersendiri sebagai satu kategori, pemeriksaan fisik. Kalau di SPAP, saya buat ini aja, biar kelihatan oleh kalian. Di SPAP itu pemeriksaan fisik itu gabung dengan inspeksi gitu. Jadi bedanya kalau di bukunya Arns itu inspeksi yang di poin nomor 3 ini hanya istilahnya membuka-buka dokumen, memeriksa dokumen, membaca dokumen, itu inspeksi. Nah, kalau yang melihat pemeriksaan secara fisik, kita melihat dengan mata kita, dengan kita ikut memeriksa secara langsung, secara fisik, itu disebut pemeriksaan fisik. Nah, bedanya di sana. Tapi kalau di SPAP digabung. Tapi ini nggak ada masalah. Kalian bisa menggunakan keduanya sebenarnya. Kemudian di sini untuk kategori bukti audit ada yang disebut namanya konfirmasi. Yang poin 2. Ada kemudian poin 4 prosedur analitis, poin 5 permintaan keterangan kepada auditan. Ini kalau kalian sering kata-kata wawancara, melakukan wawancara, baik tertulis maupun secara lisan wawancaranya, itu termasuk kelompok inquiries of client. Kemudian yang poin 6 adalah recalculation, perhitungan kembali, ini menghitung kembali, menghitung ulang, perkaliannya, penjumlahannya. Kemudian ada re-performance, pelaksanaan kembali, jadi kita melakukan apa yang dilakukan oleh auditan kita atau klien kita. Kalau poin nomor 8 adalah observasi, pengamatan. Kita hanya mengamati, tidak ikut melakukan, jadi melihat saja itu. Apa yang dilakukan oleh klien kita, misalnya mereka melakukan perhitungan persediaan di gudang. Kita hanya menyaksikan saja, tapi kita tidak ikut melakukan perhitungan untuk pemeriksaan di gudangnya. Kita hanya melihat mereka melakukan itu. Nah, ini uraian dari masing-masing. Kalau pemeriksaan fisik, ini biasa kita gunakan nanti pada saat kita melakukan pengujian substantif, terutama atas akun. Ya, ini biasanya untuk menguji aset-aset yang berwujud, ya, aset-aset yang nyata seperti gedung, kendaraan, ya, seperti itu kita biasa melakukan itu, persediaan itu biasa digunakan untuk itu. Kemudian ada yang namanya konfirmasi. Konfirmasi sama biasa kita gunakan saat kita melakukan pengujian atas akun biasanya. Pengujian substantif atas akun. Dua ini, pemeriksaan fisik maupun konfirmasi, biasa kita lakukan untuk pengujian substantif atas akun. Ini kita meminta tanggapan dari pihak ketiga untuk memverifikasi data informasi yang kita miliki. Kemudian ada inspeksi. Ya. Kalau inspeksi ini bisa dilakukan di pengujian test of control, uji pengendalian, maupun di uji substantif atas transaksi maupun uji substantif atas saldo akun. Semuanya bisa dilakukan dengan inspeksi. Ini kalau inspeksi bukan inspeksi upacara ya. Ini kita kalau kalian buka dokumen, baca dokumen, kemudian kalian cek peraturan, itu termasuk adalah contoh dari inspeksi. Jadi kita memeriksa dokumen, nah itu inspeksi. Ini hanya istilahnya saja gitu ya. Kemudian ada prosedur analitis, ya kemarin kita sempat bahas membandingkan data-data keuangan dan non-keuangan, ya data-data keuangan tahun ini dan tahun sebelumnya. Pokoknya intinya membandingkan antar data yang nanti bisa memberikan makna atau informasi. Itu kita sebut prosedur analitis, ya. Ini bawahnya ada contoh-contohnya. Permintaan keterangan klien, ya gampangnya ini kalau bahasanya kalian melakukan wawancara, kalian baik tertulis maupun tidak tertulis, kalian kirim email meminta dengan daftar pertanyaan, nah itu namanya permintaan keterangan atau inquiries of client. Ya. Kadang-kadang ini bahasanya kalian sebenarnya sudah terbiasa, tapi karena ini bahasa audit ya, jadi kalian ini apa sih maksudnya inquiries, itu permintaan keterangan. Rekalkulasi cukup jelas ya, hitung ulang lah gitu kalau bahasanya. Performance, ya ini kalian melakukan prosedur yang mirip biasanya kalau
Ini kita lakukan kalau misalnya gini, kita ada biasanya kalau sistem akuntansi sudah menggunakan sistem ya, kita melakukan apa yang dilakukan oleh klien kita, misalnya kita melakukan input, kita menjalankan ulang gitu. Nah, menjalankan ulang ada nggak perbedaan hasilnya gitu. Harusnya kan logikanya kalau kita melakukan hal yang sama dengan auditi kita, caranya sama, kita nginput angkanya sama, harusnya hasilnya sama. Gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan performance. Kita melakukan hal yang sama. Kemudian observasi, kita melihat, mengamati prosedur yang dilakukan oleh orang lain, tapi bukan kita yang melakukan itu. Ya, kita nggak ngapa-ngapain, kita melihat saja. Kemudian kita nanti mengevaluasi hasilnya. Nah, tadi itu kategorisasi untuk ini ya, untuk jenis-jenis bukti audit ya. Nah, di sini saya ingin menggambarkan bagaimana menuangkannya di dalam prosedur audit. Ya, kalau kemarin di tugas di soal nomor 2, kalian diminta untuk menuliskan prosedur. Ya. Nah, ini tolong nanti di dalam menuangkan prosedur, kalian menggunakan kalimat-kalimat yang standar. Saya di sini sudah memberikan warna-warna khusus. Warna khusus sebagai kata kunci. Kata kunci untuk kalian menentukan atau menunjukkan prosedur apa yang kalian gunakan. Ya. Tadi kalau saya sudah menjelaskan di bukunya Arns, itu ada 8 jenis bukti audit ya gambarannya. Nah, di prosedur audit, ada bagaimana cara mendapatkan bukti ini. Tadi kalau inspeksi kan kalau saya katakan itu kita buka-buka dokumen ya. Bagaimana cara menuangkan di dalam prosedur audit? Kata kuncinya adalah memeriksa. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata memeriksa, ini berarti kita mencari bukti audit berupa inspeksi. Makanya di prosedur audit, kalau prosedur audit kita tulis itu kayak perintah, kayak bahasa-bahasa perintah. Tujuannya apa? Nanti yang baca prosedur audit tahu, oh saya harus melakukan ini, melakukan A, melakukan B, melakukan C. Itu ya. Makanya di sini kata kunci adalah periksa. Misalnya dokumennya apa? Faktur. Periksa sampel faktur pemasok untuk menentukan apakah barang yang diterima sesuai dengan apa dan biasa digunakan dalam usaha auditan, misalnya seperti itu. Saya di sini melihatnya kata kuncinya, oh periksa, oh, berarti kalian mencari bukti auditnya inspeksi. Kira-kira seperti itu. Kemudian contoh juga, melihat, scan. Scan itu seperti tadi memeriksa, baca, tapi sekilas saja, baca cepat itu. Biasanya untuk mencari transaksi yang tidak biasa, scan itu membandingkan dengan data tahun ini dan data tahun sebelumnya. Ini bukti auditnya biasa analytical procedure. Tapi bisa juga nanti scan ini masuknya ke ke inspeksi, tapi biasanya lihat dan periksa. Nah, itu biasanya masuk ke ke tadi inspeksi itu ya. Jadi kalau inspeksi lebih mendalam daripada cuma scan itu. Makanya kalau analytical procedure kan cuma umum kan dia, hanya membandingkan ada yang aneh nggak sih gitu. Nah, tadi saya katakan membaca nih. Baca dokumen, periksa dokumen. Nah, ini juga sama. Baca dokumen apa, maka itu masuk kategori inspeksi. Jadi nanti kalau menuliskan di prosedur audit, tolong ini ya, kata-kata kunci ini digunakan. Misalnya pun tidak menggunakan kata kunci, gunakan sinonimnya, sehingga si pembaca itu bisa paham. Kalian mau nyari buktinya, bukti apa sih yang ingin kalian cari di dalam perencanaan atau di dalam program kerja audit yang kalian telah susun. Oke, berikutnya menghitung. Hitung, ini bisa analytical procedure, bisa juga rekalkulasi. Ya, karena kemarin kalau kita katakan rasio-rasio itu kan analytical procedure ya. Rasio lancar, kemudian misalnya membandingkan dengan data tahun sebelumnya, itu kan sama, itu kan menghitung juga. Nah, ini bisa dua kemungkinan. Kalau hitungan terkait tadi rasio-rasio itu maka analytical procedure, tapi kalau menghitung perhitungan yang di dalam data-data akuntansi benar atau tidak, akurat atau tidak, ya kalau kemarin kita diskusi akurasi ya, itu maka jenis bukti yang ingin kita dapatkan adalah rekalkulasi. Kemudian ada namanya food. Nah, ini istilah
mungkin buat kalian baru ya, bukan kaki footing. Footing itu menjumlahkan. Jadi nanti ada footing menjumlahkan ke bawah dan cross footing menjumlahkan ke samping. Kalau di tabel biasa kalian ada tabel. Kalau kita ke bawah ini kita jumlah totalnya berapa. Nah itu namanya footing. Kemudian ada namanya tracing, menelusuri ya. Kalau tracing itu dari dokumen sumber menuju ke laporan keuangan, gampangnya gitu. Dokumen sumber maksudnya apa? Kalau kita penjualan ya, ada kwitansi penjualan, ada surat jalan, ada apalagi misalnya terkait persediaan, penambahan persediaan, gitu. Itu adalah dokumen-dokumen sumber. Dan itu kita telusur sampai ke mana? Ke laporan keuangan. Nah ini masuk kegiatan inspeksi dan reperformance. Ya, ini kita mengulang kembali prosesnya. Kita telusuri. Inspeksi kita buka-buka dokumennya, itu seperti itu. Ini biasanya kita gunakan untuk membuktikan asersi completeness. Ya. Kemudian membandingkan sama ya, ini bisa inspeksi, tapi bisa juga ini membandingkan sebenarnya nanti masuk ke analytical procedure bisa juga. Ya, jenis bukti audit analytical procedure juga bisa diperoleh dengan membandingkan. Kemudian menghitung ini ya, bukan menjumlahkan, sama-sama kalau di bahasa Inggris beda kalimatnya, tapi kalau di bahasa Indonesia sama-sama menghitung. Ini menghitungnya biasanya gini, menghitung count itu hitung persediaan ya, kalau kita hitung jumlah barang yang di gudang misalnya gitu. Nah itu biasanya kita membuktikan atau menghitung jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh PKN STAN misalnya gitu. Nah, itu kan berarti kita ngecek secara langsung. Nah, itu adalah physical examination. Ini hitungnya bukan hitung di atas kertas, tapi hitung secara fisik. Yang di sini maksudnya ya. Harusnya saya tambahin menghitung fisik ini. Kalau yang di atas di sini, menghitungnya rekalkulasi ini adalah hitung secara di atas kertas. Hitung-hitungan di atas kertas. Recomputing kalau bahasa Inggris. Hitung-hitungan di atas kertas. Kalau yang di bawah, ini hitung fisik. Hitung realnya di lapangan. Kemudian ada mengamati, observe, ini jelas ya, kalian melihat, tidak melakukan, tapi hanya mengamati. Kemudian ada inquiry, menanyakan, itu bisa wawancara, bisa tertulis, bisa lisan, itu di situ ya. Kemudian ada melacak, nah ini, vouching. Kalau vouching tadi tracing kan dari dokumen sumber menuju ke laporan keuangan, kita lihat, komplit apa enggak. Jangan-jangan ada kwitansi yang ketinggalan nggak kecatat di laporan keuangan, nah itu disebut tracing. Kalau vouching, dari laporan keuangan, kita cari dokumen sumbernya. Ini aset ada nih di neraca. Ada nggak dokumen sumbernya? Kalau nggak ada, berarti fiktif. Berarti kita membuktikan asersi transaksi apakah occurrence atau tidak. Terkait saldo akun, kita membuktikan eksis atau tidak. Kan gitu. Itulah yang disebut namanya vouching. Ya. Oke, ini nanti lewat dulu aja. Nah, ini program audit kemarin sudah saya sempat singgung. Nah, ini dia. Ini kata kunci yang perlu kalian ingat ya. Kalau ada pengujian, nanti pengujian itu ada ini ya. Nah, kalian perlu tahu pengujian itu ada yang disebut test of control, uji pengendalian, dan pengujian substantif. Ini yang kemarin saya jelaskan, bahwa kalau pengendaliannya bagus, berarti resiko pengendaliannya bagus atau jelek? Kontrol risknya bagus atau jelek? Tinggi atau rendah? Rendah. Kontrol risknya rendah. Kalau kontrol risknya rendah, atau dalam hal ini pengendaliannya bagus, kita perlu melakukan test of control atau tidak? Perlu. Malah wajib. Karena kita harus membuktikan benar nggak katanya bagus atau tidak pengendaliannya, betul kan? Nah, kalau tadi pengendaliannya buruk atau resiko kontrol risknya itu tinggi, maka kita perlu nggak melakukan test of control? Tidak perlu. Tidak perlu, langsung kita melakukan
substantif. Ya, itu ingat materi kemarin ya. Jadi test of control itu gunanya untuk melihat efektif tidak pengendalian. Jadi yang katanya yang si manajemen ngomong pengendalian saya bagus loh, resiko pengendalian saya rendah. Maka kita buktikan dengan uji pengendalian. Kalau ya, kalau benar-benar apa yang dikatakan manajemen itu benar-benar pengendaliannya bagus, maka kita bisa mengurangi substantif test. Tapi kalau pengendaliannya itu buruk, maka kita perlu menambah substantif test. Makanya tadi kalau dikatakan ternyata kita melihat pengendaliannya jelek dari awal, udah nggak usah pakai uji pengendalian, langsung aja kita substantif test, tambahkan yang agak banyak untuk substantif testnya. Konsepnya seperti itu. Nah, substantif test sendiri itu nanti terbagi menjadi 3. Ada analytical prosedur, ada STOT, substantif test atas transaksi ya. Kemudian yang terakhir substantif test atas saldo akun atau test of detail balance. Ini 3 jenis substantif test. Nah, di sini diberi penjelasan kata kunci ini. Ini kalian tolong ingat-ingat. Karena kalau di ujian seringkali diminta ini ya, diminta buat prosedur audit, ya, misalnya atas akun dan sebagainya itu. Kalau untuk pengujian substantif tes atas saldo akun, ini ada uniknya di sini. Metode tadi yang saya jelaskan beberapa jenis kategori bukti audit ada, salah satunya ada pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Ini hanya ada untuk substantif tes atas saldo akun. Kalau yang lain itu hampir semuanya ada di mana-mana. Tapi khusus yang pemeriksaan fisik dan konfirmasi ini hanya ada di pengujian atas saldo akun. Kenapa hanya ada di situ? Karena ini biasanya butuh biaya. Makanya kita benar-benar nguji detail dengan pemeriksaan fisik dan konfirmasi kalau memang kita melihat ini benar-benar ada istilahnya pengendalian yang sangat jelek di sini, atau ada pengendalian yang kurang atau risikonya tinggi. Kira-kira seperti itu. Kita merasa di sini ada risiko tinggi baru kita lakukan karena ini lumayan biaya. Kalau pemeriksaan fisik coba, kita harus datang ke lokasi, ada biaya transportasi untuk auditornya ke sana, ya kan? Konfirmasi juga sama, kita perlu menghubungi banyak pihak kan. Nah, ini hal-hal ini kan kita butuh effort, butuh waktu, butuh tenaga dan sumber daya. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau tadi kita melakukan test of control, hasilnya bagus, kita bisa mengurangi yang seperti ini. Ya, kalau kira-kira udah nggak perlu cek fisik, ya kita dari kantor aja, dari kantor kita nggak perlu ke lokasi, misalnya itu. Untuk mengurangi. Nah, ini gambaran kenapa kita mau mengupayakan untuk melakukan test of control dulu, karena ini makin ke atas tuh biaya makin tinggi gitu. Jadi kalau kita melakukan substantif tes itu biayanya akan semakin banyak. Semakin banyak substantif tes yang kita lakukan, ya ini di atas ya. Ini di atas kalau kita lihat di sini. Ya. Makin banyak kita yang lakukan yang di atas, itu biaya makin banyak itu. Makanya biasanya kan kita upayakan melakukan test of control dulu sebenarnya untuk mengurangi. Konsepnya seperti itu. Untuk mengurangi biaya kan, namanya auditor juga pengennya lebih cepat lebih baik gitu. Lebih cepat lebih baik dan artinya memudahkan kita juga gitu. Nah, ini sama seperti yang saya sepati ini. Jadi kalau kita nanti langkah kerjanya, kalau kita ingin menguji transaksi ya, kebetulan tugas kita transaksi atas penjualan itu. Ya, kita perlu lihat nih dari masing-masing transaksi itu ada tujuan auditnya apa. Ini kaitan dengan asersi ya. Kita lihat asersinya, kita identifikasi asersinya. Makanya kemarin di tabel di soal nomor 2 kan ada tabel asersinya apa saja. Dari asersi itu kita masing-masing kita lihat bagaimana pengendaliannya. Pengendaliannya itu ada risikonya apa saja. Ya, ini mungkin di tugas kita belum kita sampai sini karena ini butuh waktu ya. Tapi konsepnya seperti itu. Nah, pengendalian apa yang harusnya ada dan ternyata nggak ada, sehingga kita nanti akan menentukan desain pengujiannya. Nah, kalau kita setelah identifikasi tadi, kita menentukan
Kalau kira-kira pengendaliannya bagus, maka kita perlu melakukan namanya test of control, uji pengendalian. Dari hasil test of control kita menentukan akan seberapa dalam kita melakukan pengujian substantif. Pengaruhnya di mana tadi? Pengaruhnya di prosedur apa yang kita lakukan, berapa jumlah sampelnya, berapa banyak jumlah sampelnya, ya kan itu, item apa saja yang disampel dan waktunya. Ya kalau bahasa singkatnya, NET yang kemarin, nature, extent, dan time. Nature itu prosedur audit apa yang kita gunakan, extent itu jumlah dan item sampel yang kita pilih seberapa banyak, time itu adalah waktu, kapan kita melakukan pengujian. Ini konsepnya seperti itu. Nah, ini sama konsepnya, ini ditambah, oh mohon maaf. Ini ditambahkan ada penentuan materialitasnya ya. Jadi materialitas itu kalau ada kesalahan itu toleransinya berapa besar untuk kesalahan yang kita toleransi ya, kita anggap material. Ini untuk pengujian atas detail balance. Kalau tadi pengujian atas transaksi. Pengujian atas saldo akun itu sama ya. Sama konsepnya seperti pengujian transaksi tadi. Kita identifikasi resikonya, tapi ini ditambah kita tentukan berapa toleransi kesalahan atau materialitasnya, ya. Kemudian kita lakukan pengujian, desain pengujiannya tadi berdasarkan apa? Berdasarkan NET tadi, nature, sample size, item to select, and timing. Nature, extent, dan time waktunya, NET. Itu dari hasil mana? Dari hasil pertimbangannya dari hasil uji pengendalian yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Oke, ini teorinya. Teori bagaimana kita melaksanakan audit. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Atau belum? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti setelah ini saya akan beri teori sedikit lagi terkait siklus penjualan ya, siklus sales, dan terutama kaitannya dengan pengakuan pendapatan. So, nanti untuk yang akun piutangnya terkait penagihan itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini ada yang berhalangan satu orang atau ini tadi terkendala jaringan? Ada yang ini? Siapa ini? Saya nomor absen berapa? Absen 3 ya? Absen 3 sudah hadir, Pak. Oh, ada Mbak Apreli ya? Iya. Iya, maaf ini. 21, 23 ya. 23 siapa? 23 ya? Oh ya, absen 23 siapa ini? Nanti tolong temannya diingatkan. Kalau misalnya ada gangguan, tolong diinformasikan aja via ketua kelas atau ini nanti. Ya. Oke, sambil menunggu kawan-kawan lanjut lagi. Ini ada ini Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Ini terutama perlu kalian pahami terkait tadi. Kapan kita perlu melakukan test of control, kemudian kaitannya apa sih test of control dengan substantif test, ya poin-poin penting tadi. Kemudian bagaimana kita menuangkan prosedur audit berdasarkan kategori dari bukti audit yang ingin kita peroleh.
Jangan sampai kita di dalam program kerja audit, kita maunya dapat bukti apa, kita tulisnya apa, nanti yang baca bingung. Ya, karena program kerja audit itu kan tujuannya nanti dibaca oleh baik auditor lain, ataupun nanti kaitan dengan evaluasi, kesesuaian dari pekerjaan kita. Nah, itu tujuannya gitu. Kalau nanti sampai bingung dibaca, maka bisa jadi salah auditor yang, terutama junior auditor, bisa jadi salah mengerjakan atau tidak sesuai dengan instruksi atau keinginan dari lead auditor. Ya. Atau auditor senior auditor lah kalau bahasanya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk ini. Sales. Kelihatan ya tampilannya ya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Nah, kita masuk di materi kali ini adalah siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama kita perlu pahami dulu, ini kalau di bukunya Ares ada ya, di bukunya Ares mereka membagi, ini sebenarnya memudahkan kita, membagi siklus transaksi itu ada beberapa. Kalau di tampilan sini kita lihat ada gambarnya ada 5 ya. Yang pertama siklus penjualan, kemudian di sini ada kaitannya kalau setelah penjualan itu nanti akan menghasilkan cash ya, kalau penjualan secara cash. Kemudian ada juga ini siklus cash ini dari sebagai muara nanti untuk semua siklus-siklus yang lain. Jadi ada siklus penjualan, ada siklus persediaan, ada siklus untuk pembelian dan pembayaran, di sini ada siklus untuk penggajian ya. Kemudian ada siklus untuk pembelian aset lah, capital acquisition dan pembelian aset. Ini ujungnya muaranya di kas. Jadi kalau kita lihat di sini antara siklusnya ada saling keterkaitan. Tapi ini nanti kembali ke jenis usaha dari masing-masing atau perusahaan yang kita audit. Makanya di sini pemahaman proses bisnis itu sangat penting. Ini sebenarnya siklus ini yang ada di bukunya Arens itu membantu kita untuk memahami bagaimana sih proses bisnis yang ingin kita audit. Kebetulan yang kita audit adalah laporan keuangan. Maka kita perlu memperhatikan bagaimana siklus penyusunan laporan keuangan itu. Jadi antar akun bagaimana keterkaitannya, prosesnya seperti apa, itu yang ingin kita lihat. Ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh nih. Yang kemarin kita diskusi understanding the business and entity, bagaimana kita pemahaman entitas dan pemahaman bagaimana kita juga setelah itu kita melakukan identifikasi resiko, identifikasi internal control. Bagaimana caranya? Nah, ini. Biasanya kalau saya di dalam praktek, saya selalu di awal itu meminta yang disebut namanya SOP, Standard Operating Procedure, kebijakan akuntansi, ya. Minta dulu itu. Bagaimana kebijakan akuntansinya, bagaimana standar operating prosedurnya, bagaimana regulasi yang berlaku, itu kita minta di awal. Nanti di prosedur audit, kalian selalu tuangkan itu sebagai langkah awal. Misalnya, dapatkan kebijakan akuntansi di perusahaan. Atau kalian misalnya melakukan baca kebijakan akuntansi, atau periksa kebijakan akuntansi. Atau kalau kita inquiry, meminta keterangan kepada manajemen terkait kebijakan akuntansi yang diterapkan di perusahaan. Nah, itu langkah awal selalu seperti itu. Kemudian dapatkan atau lakukan permintaan atau minta keterangan, inquiry terkait standar operating prosedur yang berlaku. Jadi kita nanti di situ akan melakukan beberapa pengumpulan bukti melalui inquiry, melalui inspeksi atau dokumen. Jadi seperti itu ya. Itu tujuannya untuk mengetahui kita nanti risiko apa saja dan internal control yang berlaku di situ apa.
Ini sebagai contoh, kalau penjualan, ya, ini saya. Kalau kita lihat sebuah siklus penjualan, di sini misalnya saya katakan ini bagian sales, betul ya, bagian sales. Siklus penjualan orang selalu terkait siklus sales. Ini ada bagian apa namanya kalau bahasanya itu pengiriman atau bagian gudang lah kalau bahasa kita gudang ya. Gudang. Kemudian di sini ada data processing kalau bahasa kita mungkin akuntansi, bagian akuntansi. Ya. Di sini ada resepsionis kalau mungkin di kita namanya bagian kasir. Bisa dipahami ya? Ini ada PIC atau ada bagian-bagian di dalam sebuah perusahaan. Kalian perlu pahami dulu di sini alurnya pertama. Pertama menerima order dari pembeli, ini bagian sales ya, terima order, ya terima order dia setelah itu dia bikin sales order, buat sales order baru nanti sales ordernya dikirimkan kepada customer yang pertama. Selain dikirimkan kepada customer, sales ordernya juga dikirimkan ke bagian gudang, ya, juga dikirimkan ke bagian akuntansi, ya. Nanti bagian gudang menerbitkan surat jalan. Ini ada daftar surat jalannya. Surat jalan juga diterima customer. Bagian akuntansi sama nih. Bagian akuntansi begitu terima sales order, dia langsung catat. Ya kalau bahasa kita journal entry kan di input ya. Jurnal salesnya di jurnal. Kemudian kalau nanti dia sudah apa namanya terkait tadi barangnya sudah diterima customer, oh ternyata jadi masuk piutang kan, dicatat nanti di jurnal piutangnya gitu kan. Nanti juga kalau misalnya sudah ada pembayaran, di kasir info nih dari customer ada pembayaran, info ke bagian akuntansi, maka tadi juga kas pada tadi piutangnya di situ. Nah ini kaitan ini kalian perhatikan. Nah dari sini kalian akan bisa melihat adanya beberapa pengendalian internal. Ya ini yang tadi saya katakan, pengendalian internalnya memadai atau tidak. Kita lihat, coba di sini. Yang pertama adanya, kalau kemarin kita control activities itu apa? Segregation of duty. Pembagian kewenangan. Setelah itu ada apa lagi? Otorisasi. Ya, atau persetujuan. Habis itu ada dokumentasi. Ada lagi pengamanan fisik. Satu lagi apa? Saya lupa satu lagi. Ya ini aja ya, kita 4 dulu ya. Satu lagi saya juga lupa harus buka buku saya. Jadi tapi untungnya kalau kerja kita bisa open book ya. Oke, sekarang pemisahan fungsi kita lihat. Ada fungsi sales, ada fungsi gudang, ada fungsi akuntansi, ada fungsi kasir. Ya, kalau sampai fungsi-fungsi ini ada yang digabungkan, kalian harus curiga. Harus mengevaluasi ini pengendaliannya berarti ada yang lemah. Berarti kontrolisinya semakin tinggi. Fokuskan substantif tesnya di situ. Itu ya. Kalau ini kita lihat, oh pengendaliannya bagus nih. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Ini oke, otorisasi. Di sini ada keterangan nggak? Prepare sales order. Untuk sales order ini harus ada persetujuannya atau tidak. Makanya kita perlu pastikan nanti. Makanya kita akan melakukan nantinya uji pengendalian. Dengan apa? Kita cek di tiap sales ordernya ada parafnya enggak, paraf pejabatnya enggak, paraf yang menyetujui penjualan atau ada tidak. Ya, kira seperti itu. Itu nanti di uji pengendalian kita cek seperti itu. Kemudian di sini misalnya untuk input jurnal dilengkapi tidak dengan tadi persetujuannya. Persetujuan siapa yang sehingga memperbolehkan si bagian akuntansi untuk menginput apa kriterianya? Itu kita lihat di situ. Itu contoh-contoh untuk otorisasi ya. Kemudian dokumentasi. Kita lihat di sini. Ini ada pre-numbered-nya ya kan? Untuk sales order. Jadi kalau ada yang nggak komplit ketahuan kan di situ. Ini salah satu bentuk dokumentasi. Juga ini juga sama nih. Ya. Ini adalah contoh kita
dari proses bisnis ini kita mempelajari bagaimana pengendalian internalnya, resiko-resikonya di mana. Nah, misalnya seandainya nih, anggap aja nih antara bagian apa? Contoh nih bagian sales dengan bagian gudang ternyata nggak dipisah, digabung misalnya seperti itu. Kalian harus curiga di situ nanti. Ini jangan-jangan ada manipulasi atau ada kemungkinan ada salah saji karena ngantuk misalnya gitu. Terkait di sini nih. Surat jalan dan customer order. Berarti yang ada yang rawan di mana? Yang rawan terkait misalnya occurrence-nya. Nah, berarti kan kita harus hati-hati nih. Nanti pada pengujian terkait occurrence atas transaksi penjualan kita harus pastikan di sini. Ya, seperti itu. Karena bisa jadi kan karena orang yang sama dia bisa ngatur nanti surat jalan dengan ordernya kan dibikin di karang-karang bisa ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini yang kita harus cermat di sini. Itu contoh ya. Nah, ini terkait pemahaman proses bisnis. Jadi dari sini kalian bisa melihat keterkaitan nanti antar apa namanya? Antar proses, antar nanti transaksi ada keterkaitan. Ini berikutnya kita coba lihat. Oke. Saya hapus dulu saja biar clear all drawing. Oke. Nah, setelah itu kita dari tadi pemahaman atas proses bisnis tadi, nah, kita pastikan di sini transaksi apa saja yang ada, kelas transaksinya. Jadi kalau kita bicara siklus penjualan, ternyata transaksinya tidak hanya transaksi penjualan saja yang ada. Kita masuk kelas transaksi di sini, ini transaksi apa saja yang ada saling terkait, kita bisa tahu. Oh, ternyata ada transaksi penjualan, ada transaksi kas, ya ini, ada transaksi pengembalian, ya pengembalian penjualan atau retur lah, retur penjualan. Ada di sini untuk apa namanya penghapusan dari piutang, ya. Ada di sini juga piutang ragu-ragu, PDE lah. Oh maaf terhapus ya. Nah kita di situ jadi tahu ada beberapa kelas transaksi. Ini sama nih. Nah ini dia ya. Jadi ada beberapa kelas transaksi di sini. Jadi yang terakhir ini adalah estimasi BDE. Ini juga kita perlu memperkirakan nih dari penjualan ini jangan-jangan nih ada berapa persen sih kira-kira nanti bakal macet nih nanti kalau misalnya penjualan secara kredit kan. Jadi kita perlu pastikan juga. Nah di sini saya juga menyampaikan nih kemarin menyambung pertanyaannya dari Mas Zikri kalau tidak salah. Ya kenapa sih kalau pengakuan pendapatan kok jadi perhatian sih kita harus benar-benar menjadi sorotan itu ya. Ini ya, ternyata betul memang ada risetnya di Accounting Auditing Enforcement Release itu resmi tahun 2008 di Amerika sana ya. Ini banyak kasus-kasusnya terutama di bursanya Amerika. Jadi skema fraud atas laporan keuangan yang terbesar adalah ini yang warna biru muda, revenue recognition atau pengakuan pendapatan 38%. Makanya di sini di sales ini hati-hati. Kalian banyak modus-modus fraud-nya di sini. Jadi ini kewaspadaan kita bersama. Jadi rawan terjadi overstatement karena kaitannya dengan biasanya bonus akhir tahun dari manajemen, dari direksi biasanya gitu. Makin besar keuntungan kan bonusnya makin besar mereka. Jadi ada kecenderungan untuk direkayasa untuk revenue recognition di situ. Nah, ini siklusnya ya. Ini juga ada di bukunya Arens di situ ya. Jadi kalian perlu identifikasi nih apa-apa nih transaksi yang terkait. Kemudian apa namanya akun-akun yang terdampak dari transaksi itu apa. Jadi kan kalau kita lihat nih kalau kita bicara penjualan kredit ya, oh ternyata ini berdampak nih pada akun piutang dan akun sales. Nah, ini kali ini saya seperti ngajari ikan berenang nih. Kalau kalian kan akuntansi sudah hampir semester akhir ini harusnya sudah ini ya, sudah hatam lah. Minimal sudah dapat teorinya itu. Jadi di sini kita lihat intinya transaksi kaitannya apa dengan akun mana.
Jadi nanti karena di dalam pengujian substantif tes atas transaksi, nanti kita juga akan melihat nanti dampaknya pada test of detail balance seperti apa. Jadi kalau ada salah saji pada transaksi, kita menemukan ada kesalahan pada transaksi, pada istilahnya pencatatan transaksi, itu pasti akan berdampak juga pada akun, karena nanti salah saji kita identifikasi dari akun-akun yang ada di laporan keuangan. Tapi sumbernya dari mana? Dari transaksi. Kemudian penerimaan kas dan seterusnya. Ini makanya dipastikan. Di sini rawannya apa? Rawan terkait pencatatan ini adalah terkait klasifikasi. Biasanya bisa jadi salah memasukkan, salah mengelompokkan, tidak sesuai dengan chart of account-nya, karena tadi nggak pas di pemahaman ini ya. Nah ini selain itu juga di dalam tadi pemahaman proses bisnis, kalian juga perlu pahami dokumen apa yang terkait. Saya katakan di sini ini ya. Dokumen catatan ya. Ini tolong kalian juga nanti perhatikan di setiap perusahaan bisa jadi nama dokumennya berbeda-beda. Makanya kita perlu melakukan yang disebut understanding of business. Jadi di awal saya katakan tadi di setiap prosedur audit kita selalu minta dapatkan atau lakukan minta inquiry atas dokumen apa, misalnya dokumen kebijakan akuntansi perusahaan, kebijakan kemudian terkait standar operating prosedur ataupun regulasi yang berlaku. Tujuannya apa sih? Biasanya dokumen catatan yang terkait dengan transaksi ataupun terkait dengan akun-akun yang ada di perusahaan, dokumen sumber dari sebuah transaksi, itu biasanya ada nih di SOP, ada di kebijakan akuntansi, itu biasanya disebut. Di sana ada dokumen-dokumen apa yang dianggap diakui, misalnya terkait pengakuan pendapatan. Kapan sih pendapatan itu bisa diakui? Kalau ada apa dokumennya, itu seringkali ada di sana. Makanya kita minta. Jadi jangan kalian anggap semua dokumen di semua perusahaan itu sama. Bisa jadi maksudnya iya, tapi namanya bisa jadi berbeda-beda. Makanya di sini misalnya surat jalan, bisa saja namanya nanti bill of lading, ya, atau nanti namanya bisa jadi berbeda. Jadi tergantung tergantung perusahaan memberi namanya apa. Jadi kita jangan sok tahu kalau auditor. Kita di awal kita anggap saja kita nggak tahu, kita tanya sebanyak-banyaknya selengkap-lengkapnya kepada manajer. Ya. Itulah yang dimaksud perlunya pemahaman atas proses bisnis. Oke, dan ini dan seterusnya nih macam-macam dokumennya nanti bisa kalian baca sendiri di situ ya. Oke, nah ini sama. Ini contoh-contohnya saya macam-macam. Nah, ini macam-macam modus-modusnya untuk fraud. Nanti kalian baca saja kalau ini. Kalau saya jelaskan satu-satu nanti soalnya waktunya kita akan habis waktunya ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah tadi salah satu yang ingin saya tekankan tadi adalah terkait adanya prosedur untuk vouching dan tracing tadi untuk mendapatkan tadi bukti yang nanti ya akan kita ingin membuktikan sebenarnya ini assertion occurrence dan assertion completeness. Yang perlu kalian ingat kalau bicara occurrence ini selalu kita gunakan prosedur vouch atau vouching. Kalau completeness itu kita gunakan namanya trace atau tracing. Ya. Ini ada gambar arah, ini adalah arah pengujian. Jadi kalau kalian lihat arahnya ke kiri, itu berarti dari laporan keuangan, dari GL, ya, dari jurnal, ya, ini pokoknya dari arah laporan keuangan menuju ke dokumen sumber. Oh, maaf, terhapus lagi.
sumber. Ini GL atau laporan keuangan, ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita bicara ini vouching, kita ke arah dokumen sumber. Gampangnya kalau vouching itu kita nyari vouchernya, voucher ada dokumen sumbernya. Nah, kira-kira seperti itu. Sebaliknya kalau kita tracing, kita adalah dari dokumen sumber menuju ke laporan keuangan. Oke. Nah, sekarang terkait sales. Sales itu kita kalau ingin menyusun prosedur selalu kita mulai dari identifikasi asersi apa yang ingin kita buktikan. Ini yang rawan. Kalau sales itu yang paling rawan apa? Rawan ini saya urutkan ini berdasarkan kerawanannya, tingkat resiko ini ya. Cenderung dibuat overstate atau understate kalau sales. Kira-kira dinaik-naikkan atau diturun-turunkan? Dinaik-naikkan. Dibuat overstate ya. Makanya yang seringkali untuk overstate modusnya biasanya apa? Penjualan fiktif. Penjualan fiktif kita buktikannya dengan apa? Dengan asersi yang kita buktikan berarti kan occurrence kan, keberadaan, berarti kita dengan vouching. Ya. Berarti nanti prosedur ada prosedur vouch. Kemudian yang berikutnya nih, biasanya juga kaitannya dengan masalah kalau naik-naikkan salah satu modusnya adalah dengan cara merubah perhitungannya. Ya, akurasinya kan akan terpengaruh ya, akurasi perhitungan dari akurasinya. Itu yang kita gunakan, kalau kata kuncinya akurasi adalah rekalkulasi. Ini MPL itu maksudnya nih price, master price list. Ini kita mau membandingkan harga dengan quantity. Quantity ketemunya total harganya sesuai atau tidak. Itu maksudnya memastikan akurasinya. Kemudian kalau kita juga hati-hati kalau terkait penjualan. Makanya tadi di awal selalu minta kebijakan akuntansinya. Karena apa? Rawan nih kalau di akhir tahun, terutama terkait pengakuan. Apakah ini sudah bisa dicatat sebagai penjualan atau belum? Cut off-nya. Apakah tanggalnya sesuai? Ini biasanya kalau di akhir tahun. Klasifikasi, tadi udah jelas ya. Klasifikasi kita tracing, kita memastikan pencatatannya sesuai nggak dengan COA-nya. Gitu. Yang terakhir, completeness. Ini biasanya kasus-kasus tertentu ya. Ini kalau kaitannya biasanya kalau laporan keuangan digunakan untuk pajak. Ya, kalau pajak kan sebaliknya ya, diturun-turunkan biasanya seperti itu. Ini sekilas saja. Oh ya, satu lagi terkait tujuan audit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tujuan audit, kalian sudah sempat ada yang baca bukunya Arans belum?
Belum nih kelihatannya ya. Oke, satu lagi tambahannya ya untuk tujuan audit. Ini saya ambil juga dari bukunya Arens ya. Jadi kalau nanti di soal apa namanya seperti di tugas nomor 2 itu ada diminta untuk tujuan audit. Sebenarnya tujuan audit itu rata-rata sama seperti asersi manajemen ya. Kita membuktikan dari asersi, misalnya asersinya occurrence kalau di transaksi. Kita membuktikan apakah memang transaksi itu eksis atau tidak. Ya. Itu yang ingin kita buktikan. Kemudian dari sisi saya buat. Kita buktikan transaksi eksis atau tidak. Kemudian dari sisi completeness, sama, kalau completeness kita membuktikan apakah seluruh transaksi tercatat atau tidak. Nah, ini yang hati-hati nanti ya. Kalau asersinya itu adalah akurasi, yang ingin kita buktikan itu bisa ada dua kemungkinan. Kita membuktikan perhitungannya atau hitung-hitungan angkanya sesuai atau tidak. Correct amount angkanya. Atau penjumlahannya, ya, summarization-nya, penjumlahannya, dan apakah sudah tercantum di dalam master file. Ini jadi kita mau lihat postingnya nih, sudah postingnya sudah dan summarization-nya sudah sesuai atau enggak. Intinya ngecek nih total angkanya sama apa enggak ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk posting dan summarization. Jadi ada dua tujuan audit atas akurasi. Kalau bisa batas jelas ya, timing ya, kita apakah transaction telah dicatat sesuai dengan waktu yang tepat. Klasifikasi juga jelas. Nah, ini yang hati-hati nanti di akurasi. Jadi ada dua kemungkinan, dua tujuan. Sekarang kita lihat untuk yang saldo akun. Clear out drawing. Oke. Untuk saldo akun, asersi ekstensi sama, memastikan eksis atau tidak, hak dan kewajiban jelas, memastikan hak atau bukan, kelengkapan juga jelas. Nah, di sini allocation and valuation ya. Penilaian dan pengalokasian. Jadi ada kemungkinan tujuan auditnya ada 5 kemungkinan tujuan audit. Yaitu kita mau memastikan angkanya sesuai atau tidak, mau memastikan klasifikasinya tepat atau tidak, mau memastikan cut off-nya sesuai atau tidak, kemudian apakah detail tie-in-nya, ini tie-in-nya kecocokan antar dokumen, antar dokumen, misalnya antara master file dengan saldo akunnya ataupun dengan GL-nya. Jadi angka-angkanya cocok apa enggak sih antar beberapa dokumen yang kita cek tadi. Jadi ini kecocokan antar dokumen. Kemudian realizable value, nilai saat ini ya. Apakah kalau ada penilaian nilai saat ini masih relevan atau tidak, sesuai atau tidak. Misalnya terkait aset, setelah dikurangi penyusutan, kondisi saat ini, nilai buku dengan nilai realnya cocok apa enggak. Itu. Kita perlu melihat estimasinya. Ini yang namanya tujuan auditnya. Jadi tujuan audit kalau tadi di transaksi yang beda di akurasi, kalau yang saldo akun yang beda di terkait allocation and variation. Oke. Sampai sini mungkin sedikit ini penjelasan dari saya. Selanjutnya kita break sebentar sambil kalian nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan. Nanti 10 menit cukup ya breaknya? Ya Pak. 10 menit, nanti kita jam 8 lewat ini ya, lewat 40 kita mulai lagi. Nanti kelompok 1 tolong presentasi, nanti kelompok lain mulai dari kelompok 2 nanti kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau disampaikan, ditanyakan ke kelompok 1, nanti kita buka ruang. Nanti untuk pemaparan maksimal kita batasi setengah jam, sisanya nanti untuk diskusi dan tanya jawab. Oke? Mungkin ada pertanyaan? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan
hasil pengerjaan dari soal yang Bapak berikan kemarin. Anggota kelompok kami ada Arisanul Amani, terus ada Asobri, ada Siti Aslama, dan saya Wildan Fatur Rizky. Di sini dari soal kita bisa melihat saat ini pada Februari 2020 KAP Jurang Mangu sedang mengaudit laporan keuangan PT Umi Sarmili. Ini saya akan membacakan informasi penting saya. Terus perusahaan ini baru berdiri sejak Oktober 2019 dan mulai melakukan penjualan di Desember 2019. Terus di sini ada data-datanya. Pencatatannya itu dilakukan secara sistem periodik dan syarat pengiriman barang menggunakan FOB shipping point dan FOB destination point, tergantung kesepakatan dengan pelanggan. Nah, berikut ini ada data-datanya. Yang pertama ada neraca saldo per 31 Desember 2019. Ada penjualan sebesar 983 juta dan diskon penjualan sebesar 6.700.000. Terus ada buku besar, ada penjualannya sama juga angkanya. Terus ada rincian penjualan di sini dan faktur penjualan yang diterbitkan selama 2019. Dan terus ada surat jalan, jurnal penerimaan kas, dan rekening koran dan nota debit. Nah, di sini pertanyaannya lakukan pengujian atas transaksi penjualan termasuk retur penjualan dan diskon penjualan. Berarti di sini kita menguji atas transaksi penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan. Berarti yang diuji ada berapa kelas transaksi tadi? Ada tiga. Ada tiga. Ini pertama kita pengujian penjualan terlebih dahulu. Nah, ini dari data di soal ya. Jadi di sini kami menemukan beberapa kesalahan. Maksudnya kesalahan hitung. Yang pertama itu kesalahan hitung yaitu terjadi pada transaksi dengan nomor faktur 5F12 2019 pada pelanggan PT Pantang Mundur, yaitu yang harusnya 105 juta, tapi di sini tulisnya 150 juta. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu di sini pada faktur 6F12 2019 pada pelanggan PT Oke Aja. Di sini mereka menggunakan destination point, tapi perusahaan sudah mencatat pendapatannya. Sementara kan kalau destination point pendapatan dicatat ketika barang sudah sampai ke pelanggan. Nah, di sini barang sampai kepada pelanggan itu tanggal 1 Januari 2020. Sementara ini kan laporan 2019 ya. Pada Desember 2019. Berarti kita menghapus pendapatan dari PT Oke Aja. Jadi sudah direvisi, sudah diaudit, ini hasilnya. Jadi total dari penjualan itu 798 juta. Sebentar, naik ke atas, Mas. Ya, Pak. Tadi yang ada kesalahan 3,5 juta dikali 30 kan ada 105. Itu asersi apa yang bermasalah kalau itu? Itu apa sih? Atau temannya nih satu kelompok. Nah, oke, Mbak Siti akurasi. Kalau di bawahnya untuk yang tadi apa namanya? Tadi destination point tadi harusnya ini belum diterima, kok udah dicatat. Ya, selain Mbak Siti, selain Mas Wildan nih satu kelompok. Siapa nih?
bisa bantu untuk ini. Asersi apa itu yang dipermasalahkan kalau di situ? Kan destination point kan belum, barangnya belum ini kan, belum diterima nih. Cut off, Pak. Kalau di akhir tahun cut off bisa. Kalau misalnya nggak di akhir tahun, misalnya nggak di akhir tahun, ini kebetulan kan di akhir tahun ya ini ya, 31 Desember. Nah, asersi apa yang bermasalah tuh di situ? Apa namanya, pendapatan harusnya belum diakui, sudah diakui. Nah, kalau atau pengakuan pendapatan yang seharusnya belum diakui. Occurrence, Siapa? occurrence bukan Pak? Occurrence, betul sekali, occurrence. Itu ya. Jadi nanti bahasa occurrence itu fiktif itu bukan berarti barangnya ini yang nggak ada ya. Bisa jadi ada tapi harusnya belum diakui. Nah itu contoh aja nih. Saya mau semuanya biar tahu ya. Jadi nanti variasinya ketemu klien itu nakal itu macam-macam ya. Nggak mungkin polos-polos saja gitu loh. Nah, tambah canggih ya. Jadi kalian harus bisa jeli untuk itu. Oke, lanjut. Mungkin untuk pemeriksaan diskon dan retur penjualan akan dijelaskan oleh Arisa. Silakan Arisa. Oke, terima kasih Wildan. Kemudian pengujian selanjutnya itu pengujian diskon. Nah, dalam tahun 2019 ini ada 2 pelanggan yang mendapatkan diskon, yaitu PT Biasa Saja dan PT Ada-Ada. Nah, untuk PT Biasa Saja ini tanggal fakturnya itu kan 10 Desember 2019, kemudian dia melunasinya itu tanggal 18 Desember 2019, sehingga dia melunasinya 8 hari setelah tanggal faktur, sehingga dia mendapatkan memenuhi syarat kredit 2/10, sehingga dia mendapatkan diskon sebesar 2% dari total penjualan. Nah, total penjualannya itu sebesar 175 juta. Kemudian diskonnya itu 2% dari 175 juta, yaitu 3.500.000, sehingga total pelunasannya itu 171.500.000. Nah, untuk yang PT Ada-Ada itu tanggal fakturnya kan 15 Desember 2019. Dia melunasinya itu 8 hari setelah tanggal faktur, yaitu tanggal 23 Desember 2019, sehingga dia memenuhi syarat kredit 2/10, sehingga dia mendapatkan diskon 2% dari total penjualan, yang total penjualannya itu 160 juta. Sehingga diskonnya itu sebesar 3.200.000 dan total pelunasannya itu 156.800.000, dan total diskon tahun 2019 itu 6.700.000. Kemudian pengujian selanjutnya itu pengujian retur penjualan. Itu ada retur dari PT Mau Lancar, itu tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 10 unit dengan harganya itu 3.750.000, sehingga total retur penjualannya itu 37.500.000. Nah, ini retur ini dicatat pada tahun 2019, bukan pada tahun 2020, karena nota debitnya itu diterima pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 4 sore sebelum kantor tutup. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh As-Sobri. Terima kasih Arisa. Selanjutnya di sini kami menyusun indeks D yang merupakan lead schedule dari pertanyaan nomor 1. Di sini penjualan yang dicatat oleh perusahaan sebesar 983 juta. Tetapi setelah diaudit, ternyata penjualannya hanya 798 juta. Untuk itu, yang saldo awal penjualan dikredit untuk mengurangi saldo tadi, maka didebit penjualan sebesar, maka didebit akun didebit penjualan sebesar 185 juta. 185 juta. Untuk retur penjualan
tadi perusahaan Bumi Sermili tidak mencatat adanya retur penjualan, tetapi pada saat diaudit terdapat retur penjualan sebesar 37.500.000. Untuk itu di debit sebesar 37.500 rupiah. Untuk diskon penjualan sudah sama. Yang diaudit sebesar 6 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan, diskon penjualan memang 6.700.000. Jadi untuk penjualan bersih yang dicatat oleh audit sebesar yang dicatat oleh klien sebesar 976.300.000. Dan tetapi setelah diaudit penjualan bersihnya menjadi 753.800.000. Untuk kesimpulannya, yang pertama terdapat selisih penjualan sebesar 185 juta karena terdapat kesalahan perhitungan total penjualan untuk transaksi nomor faktur 5F 12 tahun 2019. Dan kesimpulan kedua, transaksi dengan nomor faktur 6F dengan pelanggan PT Oke Saja tidak dimasukkan dalam penjualan tahun 2019. Dan yang ketiga, terdapat retur penjualan dari PT Mau Lancar yang belum dicatat. Seharusnya diakui sebagai retur penjualan tahun 2019. Untuk yang di nomor soal ini, seharusnya ini kan kayak kayak worksheet kertas kerja pembantu ya Pak. Berarti ini sudah dijelaskan oleh Wildan dan Arisa tadi. Mungkin untuk ada beberapa jurnal untuk yang salah tadi, seperti yang beda 185 juta, jurnalnya sales pada akun receivable sebesar 185 juta. Untuk retur pada akun receivable sebesar 37.500.000. Mungkin seperti itu, Pak. Untuk kesimpulannya. Selanjutnya, soal nomor 2 dijelaskan oleh Dini. Oke, terima kasih Asobri. Jadi selanjutnya adalah untuk soal nomor 2. Nah, di situ kita diminta untuk menuliskan prosedur yang telah dilakukan, kemudian jenis bukti auditnya apa, lalu asersi yang diuji itu apa, dan juga tujuan dari auditnya itu apa. Jadi yang pertama, prosedur yang sudah dilakukan itu adalah audit atas bukti. Yang pertama adalah vouching. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau vouching itu kan kita melihat dari transaksinya terlebih dahulu. Dari transaksi itu apakah udah dilengkapi dengan bukti atau belum, transaksinya itu benar-benar terjadi atau belum. Kemudian kalau untuk selanjutnya adalah tracing. Nah, di dalam tracing ini kan kita melihat buktinya dulu, baru kita mengecek atau menguji apakah dari bukti yang ada itu udah di-input semuanya atau belum, udah dimasukkan ke jurnal semuanya atau belum. Kemudian untuk yang rekomputasi itu kita melakukan perhitungan ulang. Dan yang terakhir adalah footing dan juga cross footing. Dan di sini kita menguji terkait dengan perkalian, terus penjumlahan, pengurangan, pokoknya perhitungan yang kayak gitu-gitu. Terus selanjutnya adalah jenis bukti audit. Nah, di situ yang kita temukan adalah inspection dan juga recalculation. Nah, inspection ini itu berhubungan dengan prosedur vouching dan juga tracing. Sedangkan untuk recalculation itu berhubungan dengan prosedur berupa rekomputasi dan juga footing. Kemudian asersi yang diuji, yang pertama adalah occurrence. Jadi transaksi penjualan yang telah dicatat atas penjualan barang kepada pelanggan itu benar-benar terjadi, yang mana itu dibuktikan dengan adanya faktur penjualan. Selanjutnya adalah pengiriman barang kepada pelanggan, itu benar-benar dilakukan dan dibuktikan dengan adanya surat jalan. Kemudian pengembalian barang dari pelanggan itu juga benar-benar terjadi, soalnya dibuktikan dengan adanya nota debit. Selanjutnya, tujuan dari asersi occurrence ini, kita berkenaan apakah transaksi yang tercatat itu memang benar-benar terjadi atau enggak, dia fiktif atau enggak, kemudian dilengkapi dengan bukti atau enggak, gitu.
Terus selanjutnya adalah assersi completeness. Nah, di dalam assersi completeness ini, kan tadi kita menguji kelengkapan dari suatu transaksi. Apakah dari bukti yang ada udah dimasukkan ke dalam jurnal atau belum? Di situ setelah kami melakukan sebuah pengujian, terdapat transaksi pengembalian barang dari pelanggan yang tidak dicatat, padahal dia masih belum dilakukan tutup buku. Ini berhubungan dengan transaksi yang dijelaskan oleh Arisa tadi. Nah, tujuan dari auditnya adalah apakah semua transaksi yang ada buktinya tadi udah benar-benar dicatat di dalam jurnal atau belum. Selanjutnya adalah asersi yang diuji berupa akurasi. Nah, akurasi ini tadi kan kita menguji ketepatan dalam hal perhitungan. Nah, setelah kami melakukan pengujian, itu terdapat kesalahan dalam menghitung perkalian harga per unit dan juga jumlah unit. Jadi, salah dalam menentukan total penjualan. Nah, tujuannya itu adalah membahas keakuratan informasi tentang transaksi dan juga memastikan apakah transaksinya itu udah dicatat dengan tepat atau belum. Kemudian asersi selanjutnya adalah cut off. Nah, cut off ini kan tadi berhubungan terkait dengan periode ya. Apakah transaksinya itu udah dimasukkan ke dalam periode yang benar atau belum. Nah, di situ kami menemukan transaksi yang dicatat pada periode yang salah, yang mana seharusnya dia masih masuk ke periode tahun depan, tapi udah dimasukkan ke dalam periode tahun sekarang, yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang dia menggunakan FOB destination point tadi. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyatakan apakah transaksi penjualan itu dia udah dicatat pada periode yang benar atau belum. Asersi yang terakhir adalah classification. Nah, classification ini semua transaksinya udah dicatat dengan akun yang tepat. Jadi, berdasarkan pengujian yang udah kami lakukan, itu emang benar semua transaksinya udah dicatat pada akun-akun yang tepat. Nah, tujuan auditnya itu adalah menyatakan apakah transaksinya itu telah dimasukkan ke dalam akun yang benar. Oke, mungkin sekian Pak pemaparan dari nomor 2. Terus untuk selanjutnya kita kenapa Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, sekarang dari kelompok lain nih. Saya mungkin fokus dulu. Kalau lihat angka-angkanya kelihatannya sih sementara belum terlalu ini saya. Dari kelompok 2. Dari prosedur tadi ada yang berbeda nggak? Kalian berbeda atau sama dengan kelompok 1? Tadi, yang soal nomor 2 tadi. Biar masih hangat-hangat ini, masih bahas biar nggak lupa nanti. Yang kelompok 2 sama atau ada perbedaan? Iya, kelompok 2. Pak, langsung volunteer ini ya. Jangan takut, nanti diancam kelompok 1 nggak berani berkomentar nanti. Ya. Ini kelompok 1 memberi tekanan mental ini dengan kelompok 2 ya. Gimana? Silakan, nggak apa-apa. Ini bukan menyalahkan ya, kita diskusi nih. Kalau saya yang salah nanti sama-sama nih, kita diskusi aja. Berbeda atau sama kelompok 2? Dari kelompok 2 sama Pak. Sama. Kelompok 3? Nah, ini saya satu nih. Sama atau beda? Sama juga. Oke, lanjut kelompok 4. Kalau dia saya agak sama ya. Kelompok 4. Secara keseluruhan sama, Pak. Sama. Nah, atau sekarang dari 1 sampai 8 ada yang beda nggak ini? Kelompok ini, di antara cara mengerjakan untuk ininya, prosedur auditnya. Sama. Nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa. Ini masih belajar kok. Jadi, berarti salah nggak apa-apa. Kan kalau tugas kerjasama nggak dilarang. Yang dilarang kalau ujian kan. Nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu, coba ke ini nomor 2. Saya mau lihat ini, saya coba annotate. Annotate. Ya. Oke.
Yang pertama, jadi tadi saya jelaskan, kalau kalian menyusun prosedur, kalian perlu uraikan yang mulai dari yang umum dulu. Tadi kan kalian tahu nih, kalau bayarnya sebelum 10 hari, akan dapat diskon. Kemudian ada kata-kata, tergantung kesepakatan apakah destination point ataupun CP point untuk pengakuan pendapatannya. Pengakuan penjualan, dan seterusnya itu kan ada beberapa hal. Itu tahunya dari mana? Dari kebijakan akuntansi, ya kan? Di sana ada kebijakan akuntansi bagaimana pengakuan dan sebagainya. Maka tadi, kalau kebijakan akuntansi kita bisa dapatnya dari mana jenis bukti auditnya? Inspeksi, dan apa lagi? Satunya? Inquiry ya? Apa namanya? Inspeksi dan inquiry ya? Nah, di sini kita ini ya, prosedurnya gunakan kata kerja yang tadi saya beri contoh. Misalnya, prosedur yang telah dilakukan mendapatkan atau misalnya memeriksa kebijakan akuntansi perusahaan. Ya, tulisan saya nggak kebaca, tapi terdengar kan ucapan saya ya, bisa dipahami ya. Soalnya tulisannya agak jelek ini kali ini. Kebijakan akuntansi dari perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian asersi yang diuji. Kalau bicara kebijakan akuntansi berarti apa nih? Berarti kan all. Keseluruhan ya, seluruh asersi ya. Jadi di sini ini oke lah. Ini di sini tujuannya adalah mengetahui kebijakan akuntansi terkait transaksi ya. Terkait transaksi yang diuji. Oke. Kemudian yang kedua itu kita apa lakukan yang namanya kalau yang tadi saya cerita, kita cek dulu totalnya dulu. Kita cek dulu angka-angkanya, tabel-tabel yang ada tadi. Kita nggak usah meriksa terlalu dalam dulu, supaya kita nggak sia-sia kan. Jangan-jangan data yang kita terima yang ada di kata-kata di soal itu yang data yang dimiliki itu jangan-jangan ada yang salah. Maka kita lakukan apa? Footing dan cross footing dulu. Footing dan cross footing tadi apa? Terkait apa tadi? Terkait data-data tadi ada tadi data yang kita terima apa saja? Saya tulis saja sini data-data apa aja tadi ya. Data-data dan tadi ada penjualan, daftar penjualan, kemudian ada tadi apa namanya? Daftar pengembalian barang. Itu kita hitung jumlahnya sesuai atau tidak, ya. Nah, di sini masuknya juga inspeksi. Inspeksi dan apa namanya? Rekalkulasi ya. Recalculation. Ya, itu inspeksi dan recalculation. Asersi yang diuji apa? Asersi yang diuji akurasi. Oke. Ya. Baru nanti yang ini yang umum nih. Ini yang kalau saya katakan umum. Kalian mau prosedurnya apa saja, mau transaksinya apa saja, kalian biasanya akan melakukan dua hal ini. Ya. Baru setelahnya, saya hapus ya. Setelahnya, kalau kalian sudah melakukan dua pengujian itu, baru kita lakukan pengujian yang ketiga, masuk ke substansi. Ini mulai kalian identifikasi sesuai asersi yang ingin kalian pastikan tadi. Kalau penjualan yang rawan apa? Mulai dari apa? Occurrence. Ya. Mulai dari occurrence. Jenis bukti. Kemudian prosedurnya apa untuk membuktikan occurrence? Pakai kata kunci ya. Kalau occurrence, apa? Kita melakukan apa? Lakukan apa? Tadi saya jelaskan di awal. Vouching atas dokumen apa kalimatnya nanti kalian tambahi ya untuk memastikan ya untuk apa atas dokumen apa vouching.
dari mana ke mana ya. Kalau vouching kan dari GL ke menuju ke dokumen sumber. Vouching dari ini ke dokumen sumber. Jenis buktinya apa di sini? Inspection, ya kan? Tujuannya apa? Sesuai tadi yang saya paparkan juga ya, tujuan auditnya ya, memastikan bahwa transaksi betul-betul terjadi. Nah, ini satu ini ya, kalau ini kan saya bingung nih, baca. Rekomputasi itu masuk yang asersi mana nih ketemunya? Yang footing ini masuk yang mana? Tracing yang mana? Kan bingung. Nah, kalau ini kan kita bisa ini. Kemudian yang berikutnya, kita urutkan saja berdasarkan resikonya tadi, masuk akurasi. Akurasi. Sini apa kata kuncinya kalau akurasi? Rekalkulasi. Rekalkulasi. Rekalkulasi atas apa? Atas harga dikali dengan misalnya apa? Dikali dengan kuantitas kan tadi. Tadi kan makanya ada yang kesalahan kan tadi yang 105 juta itu kan akurasi di situ. Di sini nanti tujuannya apa akurasi? Tadi ada tujuannya akurasi. Tadi yang sebelumnya yang tadi footing dan cross footing itu tujuan atas apa tadi? Posting and summarization tadi yang tadi penjumlahan itu. Tadi saya yang nomor 2 tadi di atas saya jelaskan tadi. Tadi kan sebelumnya kan ada footing dan cross footing, saya tadi lupa. Footing dan cross footing ya. Ini kan juga akurasi juga nih. Di sini nanti posting and summarization tujuan auditnya. And summarization. Oke. Kemudian yang keempat, kelima, ini seterusnya ya, kalian teruskan sendiri nanti di sini misalnya setelah akurasi mau kalian cek cut off ya. Cut off, sini apa kata kuncinya kalau cut off tadi saya sudah paparkan. Kemudian sini completeness, baru sini kata kuncinya. Oke. Kemudian yang tujuan audit tadi disesuaikan juga. Sampai sini cara menyusun untuk prosedur audit ada yang bingung nggak? Ada yang maksudnya masih bingung nggak? Bagaimana cara yang benar untuk menyusun prosedur audit? Kalian mulainya dari ini ya, mulainya dari asersi dulu nih. Kalian identifikasi asersi apa yang kalian ingin buktikan. Kalau kalian sudah tahu asersi yang ingin kalian buktikan, baru kalian cari prosedurnya, jenis bukti auditnya, dan tujuannya. Ya. Sebenarnya sorry, asersi tujuan dulu ya. Asersi sama tujuan, asersi yang dicari apa, tujuan auditnya bagaimana untuk bukti asersi, baru nanti prosedur dan bukti auditnya kalian identifikasi. Urutannya gitu ya. Jadi jangan mulai dari ini dulu, jangan dari prosedur dulu, tapi dari asersi yang ingin kalian buktikan. Cara berpikirnya seperti itu. Bingung atau tambah bingung? Ya, kalau bingung tanya aja, nggak apa-apa. Ini pelan-pelan ya. Nanti kita di next pertemuan kita coba lagi nyusun yang ini untuk yang transaksi yang lain. Jadi biar kalian dapat feel-nya ini, dapat apa namanya, pemahamannya. Ya, upayakan ini ya, upayakan kalau menyusun itu saling ini ya, saling apa namanya, apple to apple, jadi kelihatan. Oh, occurrence ini dengan prosedurnya apa yang dilakukan, jenis buktinya apa, jadi kalian bisa identifikasi. Oke, kemudian balik ke yang nomor 1, coba kita lihat nomor 1, yang jawabannya yang lead schedule-nya. Naik ke atas yang utama. Lead schedule, yang paling atas. Oh ini ya. Yang tadi rekapnya mana sih tadi yang ada ini? Ini tahu sini aja mudahnya ini. Pastikan ini. Ini siapa yang meriksa? Ini ada tanya. Ya. Direview oleh siapa? Ini harus diisi ya. Jadi ini harus diisi. Kemudian setiap ada apa namanya naik ke atas. Jadi siapa yang membuat, siapa yang mereview itu harus tercantum. Ini juga harus tertulis keisi ya. Kertas kerja nggak boleh yang kosong. Naik ke atas coba. Karena ini untuk akuntabilitas nanti siapa yang mengerjakan, siapa yang ini harus tahu. Oke, naik ke atas, paling atas coba. Nah ini ya.
Dari data-data ini, misalnya kalau kalian menemukan data-data ini kalian lakukan penjumlahan kan? Maaf, yang soal tadi, soal data nomor satu lanjutan coba. Satu lanjutan. Oke. Kemudian yang ini nomor satu. Oke. Ini kalian cek penjumlahnya nggak nih? Jadi kalau ini kita melakukan apa? Dihitung lagi kan, dicek dari. Ya. Nah, ini kan kertas kerja kalian kan ini. Ya, kertas kerja kalian membuktikan bahwa kalian melakukan menghitung lagi. Kalian harus memberikan tick mark. Kalau by system udah otomatis nanti kelihatan pekerjaan kalian. Membuktikan bahwa kalian ngecek hitungnya ini kalian ini. Beri tanda misalnya kesepakatannya tanda ini. Jadi dari atas semua kalian hitung ke bawah. Jumlahnya sesuai nggak? Ada nggak di sini totalnya nih? Misalnya ini ya. Nah ini kalian. Oh berarti ini kalian telah menghitung jumlahnya ini telah sesuai. Itu ya pengujian penjualan itu. Kemudian kalian sini sebelah kanan coba. Di layar saya nggak kelihatan. Kanan ya, kanan. Saya geser dulu ini. Sorry. Iya dia. Di sini kalian uji akurasinya juga dan kalian mencari dokumen sumbernya nggak di sini. Atas setiap atau naik ke atas lah, naik ke atas. Nah, ini kan kalian cari dokumen sumbernya ya ini. Kalian melakukan vouching kan? Beri aja tanda kalian vouching. Oh, ini berarti saya mencari vouching atas setiap ini. Untuk menandaikan aja gitu, ya. Kemudian kita melakukan perhitungan akurasi kita ini enggak akurasinya. Nah, ini lambat. Kita berarti menghitung perkaliannya 50 dikali 3,5 benar nggak sesuai. Ini kita beri tanda jadi. Untuk setiap step baris misalnya gini. Vouching, koma, akurasi. Ya. Vouching, koma, kita cek. Oh, berarti sudah. Kemudian jumlahnya yang ini kita cek. Oke, sudah. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap langkah kita menggunakan notasi-notasi khusus untuk memberi identifikasi bahwa kita telah melakukan langkah-langkah itu. Kalian kalau mau lihat notasi-notasinya, ini setiap KAP, setiap ini punya kesepakatan masing-masing ya. Kalian sebagai contoh bisa lihat bukunya Sukresno Agus. Ya, itu ada contoh-contoh untuk latihan-latihan soal bagaimana memberi kesepakatan menandai atau memberikan tanda-tanda untuk di kertas kerja atas apa yang kalian untuk tanda-tanda itu kalian saya bebaskan. Yang penting ini untuk pengetahuan kalian saja. Di saat auditnya masih manual kita akan menggunakan itu untuk menandai bahwa kita sudah mengecek itu. Jadi nanti kalau ada si orang lain, misalnya senior auditor, saya sebagai ketua tim misal itu, mau mengecek hasil pekerjaannya Mas Zikri. Mas Zikri sebagai anggota tim, auditor junior. Benar nggak sudah melakukan pengecekan rekalkulasi? Ya, saya tahunya dari tanda-tanda tick mark ini. Oh, ada nih tandanya benar nih sudah melakukan. Oh, Mas Zikri kelewatan nih, nggak ngecek ini nih, makanya angkanya salah. Nggak ketemu Mas Zikri. Kita bisa tahu. Gitu ya. Nanti itu untuk ini yang kalian baca. Tapi kalau sekarang sudah sistemnya komputerisasi, semakin berkembang, sudah by system, ya pendekatan ini tidak seperti ini, tetapi cara kerjanya sama. Cuma dibantu oleh aplikasi. Tapi cara kerjanya sama. Kalau aplikasi kan ada audit log itu bahasa IT ya, audit log untuk menandai apa yang telah kita kerja. Tapi kalau di ini kita membuat tick mark ini sebagai penanda. Oke. Ini sedikit penjelasan. Bisa ditutup untuk ini ya, tampilannya. Saya mau tunjukkan contoh ini ya, contoh prosedur audit yang ini. Saya bukakan. Jadi saya katakan di sini, saya note.
Oke. Ini umum. Kalimat di sini pakai bahasa kalian silahkan. Nanti kalau ujian, setiap orang mau pakai bahasa masing-masing silahkan. Yang saya cek adalah kata kuncinya. Ya, kata kunci. Jadi pertama kita buktikan asersi apa dulu yang mau kita cari. Yang tadi saya di awal, kebijakan akuntansi dan sebagainya, asersi sebenarnya kita mau cek all ya. Kita mau nantinya untuk mengetahui keseluruhan asersi kita butuh informasi ini gitu ya. Ya, makanya di sini kita sebut ini ada data-data umum. Kita pengen tahu kebijakan akuntansinya. Pendekatannya di sini inquiry, kemudian jenis bukti audit, inquiry bisa juga inspeksi. Kalau kita belum dapat datanya, kita inquiry minta keterangan. Tapi kalau kita sudah dapat ada dokumen-dokumennya, kita cukup bisa melakukan namanya inspeksi. Ya. Jadi ini bisa kalian rubah-rubah juga di sini. Mencocokkan saldo, footing rincian penjualan, ini kan sama nih, footing dan cost footing sama-sama. Ngecek total angka-angkanya. Sebelum kita ngecek masuk ke detail, kita cek totalnya dulu. Makanya di sini bicara akurasi dan klasifikasi. Ada dua. Tadi saya kurang klasifikasi, jadi ada dua. Nah, yang tujuan auditnya posting summarization and classification. Ini oke. Ini adalah umum. Kalau sudah cek yang umum, baru kita masuk tadi, sesuai diskusi kita tadi. Yang pertama apa? Misalnya occurrence. Asersi occurrence. Kita mulai dari sini dulu nih. Asersi occurrence. Kata kuncinya apa? Coaching. Ya. Di sini kalau di contoh ini langsung udah beberapa asersi digabung ya. Kadang-kala gini, satu prosedur itu bisa untuk menemukan beberapa asersi. Tapi kan mungkin kalian masih belajar, mungkin masih bingung ya. Saya di sini saya kalau bisa kalian bikinnya satu-satu dulu aja ya. Satu-satu dulu nggak apa-apa. Jadi ini menunjukkan sebenarnya satu prosedur, satu langkah itu bisa untuk membuktikan beberapa asersi. Tapi di sini saya penekanannya di sini adalah occurrence. Kita mau membuktikan occurrence, maka kita kata kuncinya saya cek di sini selalu akan bagaimana apakah kalian di dalam menyebutkan prosedur menyebut kata kuncinya ada vouching. Ada enggak? Oh, ada. Oke, ada. Ya. Kalau misalnya di sini kalian ingin membuktikan nanti berikutnya setelah occurrence akurasi, ya. Akurasi. Misalnya kata kuncinya ada nggak di sini? Rekalkulasi. Nah, betul ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti cara mengujinya saya seperti itu. Ya, cara membuktikan nanti kalau saya misalkan. Jadi jangan ini ya. Nah, ini completeness. Ini contohnya kurang ini ya, kurang terstruktur nih. Tapi saya mau menunjukkan cara saya untuk mengoreksi kalian aja nih. Completeness. Saya cek nanti di sini kata kunci kalian adalah ada ya. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Jadi untuk audit kalian jangan bingung-bingung. Yang penting kalian intinya kata kunci audit adalah cari asersinya apa. Bahasanya auditi klien kita, auditi kita ngomong apa, ya itu. Asersinya seperti apa, mereka ngomong apa, kita cek. Kita perlu tujuan auditnya kita mau ngapain nih? Mau membuktikan mereka. Apa yang kita cari? Kita cari buktinya apa. Nah, untuk dapat buktinya apa, kita perlu prosedur. Maka kita tuangkan prosedurnya seperti apa. Nah, untuk itu nanti saya kalau di model ujian, saya akan mencocokkan antara asersi dengan kata kunci prosedur yang kalian gunakan. Dan bukti yang diperoleh. Ya, itu aja kata kuncinya utamanya. Oke? Ingat-ingat itu ya. Jangan terlalu pusing-pusing ini. Kalau menghafalkan perkata, setiap orang itu punya bahasa masing-masing. Jadi kalian silahkan berkreasi bahasa kalian, tapi kata kunci itu jangan sampai lepas. Kata kunci atas pengumpulan bukti untuk masing-masing asersi.
Ada pertanyaan sampai sini? Atau sudah panas? Ya. Kalau sudah panas, ya kita nanti, kalau ini gencatan senjata dulu, silakan diresapi. Nanti sambil ini, pertemuan berikutnya, kita coba lagi yang lain. Nanti selama-lama kalian terbiasa itu, ya terbiasa. Oke. Yang penting jangan lupa konsep-konsep di awal terkait test of control, terkait materialitas, itu jangan lupa ya. Itu tolong diingat-ingat. Nah, nanti di awal-awal pertemuan saya akan singgung sedikit-sedikit ya. Saya akan ulas biar kalian terremind terus. Kayak tadi terkait kalau pengendaliannya bagus, kita perlu test of control atau tidak? Oke, perlu misalnya. Kalau misalnya resiko salah saji materialnya tinggi, risk of material misstatement-nya tinggi, kita menetapkan materialitasnya rendah atau tinggi. Nah itu. Ya, yang pertanyaan terakhir nih, rendah atau tinggi materialitasnya? Kalau risk of material misstatement-nya, resiko salah saji materialnya tinggi, kita menetapkan materialitasnya tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Rendah. Oke. Sip. Berarti ini ya, mulai paham ya, itu jangan sampai lupa gitu ya. Oke. Kalau memang belum ada, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, saya buka ya, ataupun koreksi. Jadi tolong nanti nggak apa-apa kalau misalnya ada yang saya nggak tepat dalam mengajar, kita saya fair aja, jadi kita diskusi. Karena kalian kalau urusan akuntansi, saya yakin kalian lebih jago dari saya untuk akuntansi. Tapi kalau untuk audit, ya nanti kita buktikan bersama, boleh lah. Oke? Ya kira-kira itu sedikit ilmu dari saya. Ya saya cuma berbagi ilmu karena lebih dulu belajarnya dari kalian. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa memberi manfaat baik untuk kalian maupun juga saya, dan tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.